Kebutuhan smartphone kian hari makin meningkat. Kini, Razer Rakinan TV akan memberikan informasi tentang 15 smartphone yang rilis di Indonesia bulan Oktober ini. So, watch this video until the end. Smartphone yang pertama adalah Advan NASA Plus. Produk terbaru Advan bisa menjadi alternatif bagi siswa untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena memberikan solusi belajar dari jarak jauh dengan smartphone 4G LTE dengan harga di bawah 900.000 aja. Nah, NASA Plus dibekali layar luas 5,5 inci dan dirancang dengan speaker yang menggunakan teknologi K-Power Amplifier. Nggak hanya itu aja, guna mendukung PJJ, Advan juga memberikan paket bundling gratis kuota dan paket kelas pintar. Advan NASA Plus juga menyediakan kuota 360 GB selama 24 bulan dari Smartfriend. Untuk mendukung kegiatan belajar mereka, juga mendapatkan pelajaran dan latihan tambahan melalui bundling dari kelas pintar. Advan NASA Plus didukung dengan prosesor quad-core 1,4 GHz dan baterai sebesar 3000 mAh. Smartphone ini dibekali juga dengan Face ID Security, jadi pengguna dapat secara instan membuka smartphone dan nikmati layanan tanpa menunggu lama. Sedangkan dari sisi kamera, Advan juga memenamkan kamera belakang 5 megapiksel dan 0,3 megapiksel dengan kemampuan autofocus. Sedangkan pada kamera depan tersedia kamera dengan resolusi 2 megapiksel. Kemudian berikutnya Oppo Reno 4F. Oppo Reno 4F dijual dengan harga 4 jutaan. Menjadi smartphone Oppo paling tipis saat ini karena mempunyai ketebalan 7,48 mm dan berat hanya 164 gram. Layar Full HD Plus Super AMOLED dengan mini dual punch holes. Kamera 16 megapiksel dan 2 megapiksel di sudut kanan atas pada Reno 4F menawarkan beragam fitur. AI Super Clear Portrait menjamin Reno 4F dapat menghasilkan foto dengan detail wajah terbaik. Sementara AI Beautification 2.0 menghadirkan fitur kecantikan khusus dan secara otomatis mendeteksi riasan yang ada seperti lipstick. AI Night Flare Portrait adalah fitur eksklusif Oppo yang menggabungkan efek bokeh dan algoritma low light HDR untuk menangkap foto artistik. Jika pengguna ingin mengambil foto selfie di malam hari, AI Super Night Portrait memastikan bahwa swafoto menghasilkan bidikan yang cerah dan jernih, bahkan dalam kondisi kurang cahaya. Kemudian ada Ultra Steady Video, generasi ketiga yang memungkinkan untuk merekam vlog dengan mudah saat berjalan-jalan, sekaligus memastikan perekaman video yang stabil, lebih jelas dan lebih tajam. Spesifikasi lain dari Reno 4F termasuk 4 kamera belakang terdiri dari 48 megapiksel, 8 megapiksel, dan 2 lensa masing-masing 2 megapiksel. Baterai 4000 mAh dengan fast charging 18 watt. Chipset AI MediaTek Helio P95 dan memori 8GB, internal 128GB. Kemudian berikutnya Nokia C3. Setelah Nokia C1 bulan lalu, Nokia C3 mulai unjuk gigi bulan ini. Ponsel hadir dengan pilihan warna Nordic Blue dan Sen dengan harga di bawah 1,6 juta. Nokia C3 menampilkan layar berukuran kurang dari 6 inci dengan kecerahan adaptif, memberikan kamu tampilan layar yang luas dan jelas. Bahkan, baik ketika kamu berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Menghadirkan kinerja Android 10 yang menyeluruh, prosesor octa-core, dan teknologi canggih seperti sensor fingerprint biometrik. Selain itu, vendor tetap menghadirkan tombol khusus Google Assistant yang akan memutar musik, mendapatkan berita terbaru, dan masih banyak lagi hanya dengan menekan tombol atau menggunakan suara kamu. Layar High Definition Plus-nya mampu menangkap setiap detail dan menyesuaikan kecerahannya secara otomatis. Baterai 3040 mAh yang dipadukan dengan teknologi baterai adaptif membuat kamu dapat terus beraktivitas secara online sepanjang hari. Selain itu, dengan dukungan prosesor octa-core, Nokia C3 menghadirkan kecepatan dan efisiensi untuk bekerja sepanjang hari. Nokia C3 juga bisa menghasilkan fotografi HDR dan video Full HD. Ditambah dengan kamera depan 5 megapiksel, pengguna bisa melakukan video call dengan siapa saja. Kemudian berikutnya Poco X3 NFC. Sesuai dengan namanya, ponsel ini hadir dengan fitur NFC yang diklaim memiliki waktu respon 33% lebih cepat dibanding teknologi NFC pada ponsel kebanyakan. Harga dari HP ini di bawah 3,1 juta rupiah untuk varian RAM 6GB dan di bawah 3,5 juta rupiah untuk varian RAM 8GB. Poco X3 menggunakan chipset Snapdragon 732G yang dikhususkan untuk kebutuhan gaming. Untuk memberikan pengalaman gaming yang sempurna, Poco X3 NFC memiliki sistem pendingin liquid cool 1.0 yang dapat menjaga suhu ponsel tetap stabil dan mencegah overheat. Selain itu, ada pula teknologi game Turbo 3.0 yang dapat meningkatkan performa ponsel ketika digunakan untuk bermain game. Dari sektor kamera, di bagian tengah atas layar terdapat satu kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Lalu bagian punggung Poco X3 NFC ini dilengkapi 4 kamera yang disusun secara simetris dalam modul berbentuk
bentuk lingkaran. Keempat kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide Angel 13 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Kapasitas baterai 5160 mAh. Sudah mendukung fast charging 33 watt. Spesifikasi lainnya mencakup sistem operasi Android 10 dan pemindah sidik jari. Berikutnya Realme 7 Pro. Versi Pro dari Realme 7 ini tiba dengan membawa pengisian daya 65 watt ke segmen menengah. Ponsel dapat mengisi daya 100% hanya dalam waktu 34 menit aja dengan kapasitas baterai 4500 mAh. Di Indonesia, Realme 7 Pro hanya memiliki satu kapasitas memori, yakni RAM 8GB dengan 128GB penyimpanan internal yang dibanderol dengan harga di bawah 5 juta. Untuk urusan performa, Realme 7 Pro mengandalkan Snapdragon 720G milik Qualcomm. Performanya diklaim meningkat sebanyak 10% dalam kinerja CPU serta 75% pada GPU serta tampilan grafis dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Layarnya sendiri sudah Super AMOLED dengan in-display fingerprint dan in-display selfie kamera. Kamera depan beresolusi tertinggi 32 megapiksel hadir dengan AI Beautification. Kamera belakang yang terdiri dari 64 megapiksel, 8 megapiksel, serta lensa makro dan lensa potret black and white masing-masing 2 megapiksel. Realme 7 Pro juga memiliki filter malam paling populer di dalamnya, Cyberpunk, Flamingo, dan Modern Gold. Menariknya, Realme kembali menghadirkan NFC di seri Pro yang diminati oleh Realme fans dan hanya hadir untuk pasar Indonesia. Berikutnya Realme C17. Di Indonesia, Realme C17 dijual dengan harga 2,8 juta dengan RAM 6GB dan memori internal 256GB dengan layar 90Hz pertama di kelasnya. Perangkat tampil dengan mengusung efek dual visual berupa reflektif pada biru gelap dan anti glare pada biru terang. Layarnya juga membawa punch hole yang menjadi wadah bagi kamera 8 megapiksel yang dilengkapi dengan AI Beauty. Di sektor kamera, Realme juga memiliki pengaturan kuat kamera dengan kamera utama beresolusi 13 megapiksel, lensa ultrawide, lensa makro, serta lensa black and white. Untuk urusan performa, C17 mengandalkan prosesor Snapdragon 460 octa-core. Ini merupakan pertama kalinya seri C Realme mengusung prosesor milik Qualcomm. Perangkat sudah menjalankan sistem antarmuka baru, Realme UI 2.0 yang berlapis Android 10. Daya tahannya didukung dengan baterai masif 5000 mAh dan 18 watt quick charge. Berkat dua teknologi ini, Realme C17 diklaim dapat bertahan selama 34 hari dalam mode standby. Berikutnya Oppo A92 RAM 6GB. Oppo menambah varian baru A92 dengan memori RAM 6GB dengan harga di bawah 3,6 juta rupiah. Oppo A92 yang 6GB sudah mengadopsi sistem operasi ColorOS 7.1 dan internal storage 128GB. Dukungan prosesor Qualcomm Snapdragon 665 sudah dilengkapi fitur Hyperboost yang meningkatkan kerja handset serta efisien dalam menghadirkan pengalaman gaming yang lancar dengan frame rate tinggi. Dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang dipadukan dengan pengisian cepat 18 watt. Selain daya tahan baterai yang kuat, Oppo juga menghadirkan layar Neo Display 1080 pixel. Selain itu, perusahaan juga melengkapi A92 dengan sertifikasi perlindungan mata dari TUV Rheinland. Oppo A92 yang 6GB dilengkapi dengan kamera utama 48 megapiksel dengan AI quad kamera yang menghadirkan sensor ultra high definition sehingga mampu menghasilkan gambar dengan resolusi tinggi. A92 ini juga memiliki lensa sudut lebar 8 megapiksel dan di sisi depan kamera selfie resolusi 16 megapiksel. Oppo A92 6GB memiliki fitur penguncian untuk side fingerprint unlock. Tombol daya dan pengenalan sidik jari terintegrasi di satu sisi, terletak pada bagian samping perangkat sehingga memudahkan pengguna saat membuka layar. Berikutnya Samsung Galaxy M51. Ditawarkan dalam dua pilihan warna yaitu hitam dan putih. Harga ponsel ini di bawah 5,5 juta. Galaxy M51 juga mengusung baterai super besar 7000 mAh. Di dapur pacu, ponsel hadir dengan dukungan prosesor octa-core Snapdragon dengan RAM 8GB dan 128GB untuk penyimpanan internal. Jadi pengguna nggak perlu khawatir mengalami lag ketika bermain game dengan tampilan grafis yang tetap tinggi. Semakin nyaman untuk bermain game karena Galaxy M51 hadir dengan layar Super AMOLED Plus 6,7 inci dengan speaker berteknologi Dolby Atmos. Samsung Galaxy M51 juga hadir dengan teknologi quad kamera yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera depth 5 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel yang serbaguna untuk memenuhi segala kebutuhan pengguna. Lebih lagi dengan kamera selfie 32 megapiksel, dijamin tampilan kalian saat video call makin jernih dan selfie makin mempesona. Berikutnya iPhone SE generasi kedua. Harga resmi Apple iPhone SE di Indonesia adalah 8 juta untuk penyimpanan 64GB, 9 juta untuk penyimpanan 128GB
GB dan 11 juta untuk penyimpanan 256 GB. Spesifikasi iPhone SE terbaru diantaranya layar 4,7 inci dilengkapi chip A13 Bionic. Berkat chip dengan Neural Engine generasi ketiga ini, ponsel mampu mengisi daya cepat dan pengisian daya nirkabel. Kamera wide 12 megapiksel di panel belakang sudah mendukung mode potret, pencahayaan potret, depth control, Smart HDR generasi berikutnya, dan video 4K. Sementara kamera depan 7 megapiksel dibekali mode potret, pencahayaan potret, dan depth control sama seperti perangkat iPhone lainnya. SE juga dibekali Touch ID untuk autentikasi aman dan Apple Pay. Apple mengklaim kekuatan baterai lebih tahan lama dan lebih kecil ukurannya. Gak lupa, perangkat juga tahan air dan debu hingga 1 meter selama 30 menit. Dari sisi software, iPhone SE sudah mengadopsi iOS 13 dengan mode gelap, alat baru untuk pengeditan foto dan video, dan fitur privacy baru. Berikutnya Infinix Hot 10 atau Infinix Hot 10. Infinix Hot 10 memiliki dua varian. Untuk varian 64GB dijual di bawah 1,8 juta, sedangkan varian 128GB dijual di bawah 2 juta. Infinix Hot 10 memiliki chipset Helio G70. Nggak hanya itu aja, spesifikasi lain yang mendukung pengalaman gaming adalah layar dengan luas 6,78 inch punch hole display dan juga baterai dengan kapasitas 5200 mAh dan dibekali dengan power marathon teknologi, di mana daya akan terasa lebih lambat untuk habis saat penggunaan. Tak kalah penting, Infinix Hot 10 juga ingin memberikan pengalaman lebih nyata lewat DTS Sound untuk pertarungan game yang semakin seru, di mana suara yang dihasilkan akan lebih jelas dan lebih terdengar menggelegar di setiap detail efek maupun musiknya. Selain itu, Infinix Hot 10 juga sudah dibekali dengan resolusi kamera hingga 16 megapiksel quad AI kamera, di mana pengguna mampu menghasilkan foto lebih detail dan tangkapan yang lebih cepat meski dalam keadaan minim cahaya. Dan juga kamera depan yang sudah didukung dengan 8 megapiksel wide angle, di mana pengguna dapat memotret pemandangan yang luas. Berikutnya Oppo Reno 4 Nebula Purple. Melengkapi dua warna yang hadir bulan lalu, Galactic Blue dan Space Black, Oppo Reno 4 kini tampil dengan warna anyar, yaitu Nebula Purple. Warna ini menggunakan teknik sama dengan gradasi warna yang memadukan warna ungu dan silver yang dibuat dengan teknik Reno Glow yang menimbulkan efek berkilau pada belakang perangkat. Menampilkan layar AMOLED 6,4 inci yang sudah dilindungi Gorilla Glass di bagian depan dan belakang. Perangkat dapat dibeli dengan harga resmi di bawah 5 juta rupiah. Kehadiran 4 kamera belakang yang terdiri dari 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera sudut lebar, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel kamera mono memberikan keleluasaan bagi anak muda untuk menyajikan konten dari berbagai sudut pandang. Apalagi kamera Reno 4 didukung dengan fitur pencitraan inovatif seperti AI Color Portrait dan Night Pair Portrait yang akan menjanjikan hasil gambar lebih menarik di media sosial. Untuk pembuatan konten video kreatif, Oppo Reno 4 memberikan kebebasan pengguna untuk merekam dalam berbagai mode yang menarik, termasuk diantaranya 960 fps AI Slow Motion Video, Ultra Steady Video 3.0, AI Monochrome Video, dan AI Color Portrait Video. Perangkat juga dilengkapi dengan AI Enhanced Smart Sensor yang mengubah interaksi ponsel bebas sentuhan seperti pada fitur Smart Spying Prevention, Smart Air Control, Smart Rotation, dan Smart Always On Display. Chipset Snapdragon 720G dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan 128GB yang bisa diperluas hingga 256GB melalui kartu microSD. Kapasitas baterai 4015 mAh sudah disematkan pengisian kilat 30W VOOC 4.0 yang bisa mengisi penuh baterai kurang dari 1 jam. Berikutnya Redmi Note 9 Onyx Black. Xiaomi resmi menjual varian warna baru untuk Redmi Note 9 yakni Onyx Black, melengkapi 4 warna sebelumnya: Midnight Grey, Forest Green, Polar White, dan Sunset Red. Warna hitam yang digunakan pada varian Onyx Black menghasilkan refleksi saat disorot cahaya dan menjadikannya tampak premium. Sama dengan sebelumnya, Redmi Note 9 dijual dengan harga di bawah 2,4 juta rupiah dan RAM 4GB dan penyimpanan 64GB, dan 2,8 juta rupiah untuk RAM 6GB dan penyimpanan 128GB. Redmi Note 9 ditenagai Helio G85, baterai 5020 mAh disertai pengisian cepat 18W serta layar 6,53 inci Full HD Plus dengan dot display dan dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Kemudian Wiko, View, dan View for Light. Brand Wiko pernah aktif menghadirkan smartphone di Indonesia, namun sejak 2 tahun terakhir perusahaan vakum merilis produk baru. Sekarang Wiko kembali meramaikan pasar smartphone di Indonesia dengan meluncurkan 3 smartphone baru. Wiko View 4 dan Wiko 4 Lite adalah 2 smartphone generasi keempat dari seri View dengan keunggulan utama pada sektor layar, baterai, dan memori penyimpanan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Wiko View 4 untuk varian RAM 3
penyimpanan 64GB dibanderol dengan harga 1,4 juta rupiah. Sementara View for Lite varian RAM 2 dan penyimpanan 64 dibanderol dengan harga 1,2 juta rupiah. Wiko View 4 ini memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh yang dapat bertahan hingga 3 hari penggunaan untuk satu kali pengisian daya, sedangkan Wiko View for Lite memiliki kapasitas baterai yang lebih kecil yaitu 4000 mAh. Pada sektor fotografi, Wiko View 4 dibekali 3 kamera dengan kamera utama beresolusi 13 megapiksel, satu kamera bokeh beresolusi 2 megapiksel, dan satu kamera super wide angle yang beresolusi 5 megapiksel. Sedangkan untuk Wiko View 4 Lite dibekali 2 kamera dengan kamera utama beresolusi 13 megapiksel dan satu kamera bokeh resolusi 2 megapiksel. Yang terakhir adalah Wiko Y61. Untuk Wiko Y61 adalah smartphone entry level dengan layar dan baterai besar. Wiko Y61 ditenagai oleh chipset besutan dari MediaTek yaitu Helio A20 quad-core 1,8 GHz dengan fabrikasi 12 nanometer yang hemat daya. Selain itu, Wiko Y61 memiliki layar luas yaitu 6 inci dengan panel IPS dan baterai besar 3000 mAh. Ketiga smartphone terbaru dari Wiko ini memiliki keunikan tersendiri, di mana terdapat tombol akses khusus untuk mengakses Google Assistant secara langsung. Soal harga, Wiko Y61 varian RAM 2 dan penyimpanan 32GB dibanderol dengan harga Rp975.000.